sebagus ini cuma 3 menit. Sumpah gak rela banget habisnya seperti itu. Kalian pasti sering lihat kan drama Cina ala sinetron yang muncul di FYP. Please, kalian harus banget nonton dan install aplikasinya. Karena apa? Karena gregetan banget. Contohnya nih yang lagi aku nonton, Pacaran dengan Pria Zaman Kuno. Ini cerita kocak abis sih. Masa si cewek cuman gak sengaja naruh air plus makanan di dalam guci ajaib peninggalan leluhurnya, langsung auto kekirim dong ke zaman kuno. Tapi siapa sangka berkat guci ini dia bisa ketemu sama jodohnya. Oh, sama satu lagi, aku juga nonton yang judulnya Rahasia di Balik Orang Tua Sederhana. Asli sih ini plot twist banget, karena pemeran utamanya tuh sengaja nggak dikasih tahu kalau orang tuanya tuh berada. Bahkan orang tuanya tuh pinter banget nyembunyiin kekayaan mereka, sengaja buat ngetes ketulusan calon menantunya. Tapi seriusan deh, drama-drama begini tuh bikin kita pengen nonton terus. Saran aku sih kalian nyetok koin atau tiketnya dulu, karena episode awalnya tuh emang gratis ya. Nanti pas bagian serunya rugi banget kalian kalau nggak nyetok koin atau tiketnya itu. Kalau aku sih udah pasti nyetok duluan, karena nggak bisa tuh yang namanya tunggu, nggak bisa tuh yang namanya penasaran, bisa-bisa nggak tidur ini. By the way, ini aplikasi Drama Box ya guys, yang installnya di Google Play. Drama di sini tuh banyak banget guys, bahkan ada yang temanya mafia lagi. Dan kalau kalian penasaran, coba deh download dulu. Tapi kalau kecanduan, jangan salahin aku. Istri gila mana yang rela terbang ke Singapura demi samperin suami? cuman gara-gara suaminya bilang kangen makan berduaan dan mau ngerayain Valentine. Ya kan sayang? Enggak. Anyway, karena aku sampainya udah malam banget dan aku lapar, kita jajan di Sevel aja kali ya. Oh my god guys, pilihannya banyak banget. Tada, ini semua udah dipanasin. Oke, langsung aja kita Coba. Pertama ada egg mayo sandwich. Ya lumayan lah ya, rasanya tuh telur sama mayo. Tapi biar ada pedes-pedesnya, aku mau pakai sambal yang aku bawa dari Indo. Sambal Indofood yang gak asal pedas. Karena kurang banget weh makan kalau gak ada pedes-pedesnya. Kayak dari dulu ini sambal cocok dimakan sama apa aja. Rasanya langsung beda guys, langsung lebih enak dan lebih nendang gitu. Nextnya ada dada ayam. Menurutku ini rasanya be aja sih. Tapi guys, kalau mac and cheese-nya ini enak banget. Kita kasih sambal Indofood biar makin mantep. By the way, ini aku pakein sambal Indofood ekstra pedas, yang ngegigit. Karena pedasnya tuh medium, cocok buat pecinta pedas kayak aku. Tapi pedasnya masih nyaman di mulut dan gak nutupin rasa asli makanannya. Seriusan deh, ini makanan minimarket jadi lebih enak. Nah, kalau yang ini agak lain, malah lebih doyan pakai sambal Indofood Bangkok yang pedasnya asam manis kayak sambal Thailand. Sambal Indofood Bangkok. Enak. Tolong dong sambal Indofood jadi Indah brand ambassador. Karena di Bocah juga selalu nyetok sambal kalian. Oh iya, sambal Indofood sendiri tuh punya 2 level lain yang bisa disesuaikan sama pedas versi lo. Ada sambal Indofood pedas yang pedasnya santuy, dan sambal Indofood pedas dahsyat yang pedasnya to the max. Tapi kesukaan kita beda banget nih. Nah, kalau kalian sukanya apa? Kakak jangan pindah Jepang, nanti nggak upload POV lagi. Pertanyaan aku cuma satu, nih orang kenapa bisa mikir aku bakal pindah Jepang sih? Orang aku ke Jepang kali ini tuh buat memenuhi impian aku, yaitu bawa emakku ke Korea. Tapi Korea tuh butuh visa guys, jadi ya kita mulai dari Jepang dulu ya. Dan karena ini pertama kalinya mamaku ke Tokyo, aku langsung bawa dia ke Hachiko Statue atau anjing yang setia banget itu, kalian tahu kan. Terus ajak dia ke Shibuya Crossing, dan of course makan sushi. Karena ngapain jauh-jauh ke Jepang kalau tidak makan sushi? Apalagi sushi di Jepang udah murah, fresh, dan banyak lagi pilihannya. Cuman emakku entah kenapa ya di restoran sushi dia malah makan mie. Tapi aku tetap pesenin dia goreng-goreng dan udang gitu karena dia suka. Aku juga pesen yang salmon dengan basil mayo saus kalau nggak salah, dan itu enak banget. Kalian wajib cobain ya guys. Teh gratisan dari mereka juga enak banget, dan ini gorengan yang aku pikir bakal bikin enak ternyata juga enak banget guys. Dia creamy-creamy gitu. Sekarang kita mau jalan ke Meiji Jingu Shrine. Emakku jalan bentar udah capek guys. Anyway, ini pertama kalinya juga aku datang ke Meiji Jingu Shrine, dan ternyata gede banget ya di sini. Jadi kayak walaupun rame dengan turis, kita tuh masih bisa jalan-jalan dan bernafas dengan lega ya. Jadi nggak ada sesek sama sekali. Plus di sini juga ada omikuji, aku sempet nyobain. Harganya cuma 100 yen, dan omikuji di sini tuh nggak ada yang bad luck gitu loh. Jadi isinya kayak puisi. Nah, sorenya kita jalan-jalan santai di taman dan mampir ke Daiso buat beli belanjaan sedikit. Baru deh makan malam dan pergi ke Donkey. Ini kenapa ada anjingnya? Apa jangan-jangan dari bulu anjing lagi? Guys, hari ini Valentine dan aku tahu bikin love pocky itu kayak udah ketinggalan zaman banget, tapi aku gak pernah bikin. Jadi aku pengen bikin buat suami aku. Semoga dia suka. By the way, aku lagi di Singapura dan ini aku bawa dari Indo. Gila, niat banget guys sih aku. Padahal di sini mah ada pocky juga. Juga udah bawa gunting sama isolatif. Oke, aku lupa gimana bentuknya. Ternyata kayak gini. Langsung aja kita bikin. Harusnya tuh pakai double tip, bukan pakai ini. Salah bawa, tapi kayak ya Allah. Nah, nih, by the way, ini hari terakhir aku di Singapura. Besok aku udah pulang. LDR lagi deh sama Jono. Tada,
udah mau jadi. Sebenarnya rada susah cuy kalau nggak ada apa sih namanya ini double tip. Kalau kalian yang single bikin setengah aja, jadi patah hati gitu. By the way, ini pertama kalinya aku ngerayain Valentine sama Jono guys. Karena tahun lalu dia itu di Australia, ada urusan bisnis di Australia. Terus sekarang di Singapura, tapi Singapura kan deket, jadi aku bisa samperin. Beberapa tahun yang lalu juga LDR gitu loh, jadi kita nggak pernah ngerayain. Jadi ini Valentine pertama kita guys. Kita nggak ngerayain gimana juga sih hari ini, paling cuma makan di luar sama aku kasih dia ini. Ngapain lagi coba? Sampai sekarang Valentine ngapain? Coba Valentine ngapain guys biasa orang? Anyway, udah jadi. Semoga Jono suka. Lanjut part 2 buat lihat reaksinya. Sumpah, siapa yang bilang bikin gula kapas tuh gampang? Kalian lihat nih, sampai mental kemana-mana coy. By the way, sebelum bikin gula kapas aku kayak lihat ada anak babi gitu, lucu banget, hampir dicium. Terus ini aku gak tahu mereka lagi ngapain. Dan jujur anak babi tuh lucu banget gak sih guys, lihat deh. Dan plot twistnya lagi ini hamster sama ayam satu kandang. Anyway, back to topic, langsung aja kita bikin gula kapas. Lihat nih, punya aura cantik banget kan. Jadi aku pikir gampang. Dan pas aku nyobain, astaga guys, susah banget. Aku pikir kayak cuman diputer-puter aja gitu. Ternyata mesti diputer-puter gimana gitu loh. Aduh, gak tau deh jelasinnya, intinya sampai mental dong ini gula kapasku. Jujur di sini aku takut banget orangnya marah, tapi ternyata enggak dong. Dan langsung aja kita makan gula kapasnya. Oh ya guys, ternyata bentuk gula kapas itu juga gampang nih ya. Kalian lihat bentuk apa ini? Bentuk love. Habis makan gula kapas kita disuruh nyobain flying foxnya mereka. Dan pas duduk gak serem ya, tapi pas jalan balik nih kayak kalian lihat sendiri, kepleset dikit langsung beda alam nih. Tapi enggak lah, aman kok guys. Habis itu karena panas kita juga tea time. Dan ini aku minum jus markisa, seger-seger gimana gitu, plus ada waffle juga. Baru deh kita makan ayam segede rumah. Pokoknya kalau kalian datang sini wajib cobain ayam gorengnya sih, karena enak banget. Terus habis makan kita disuruh apain tahu nggak? Yes, metik buah peach, buah kesukaan aku. Aku juga sempet metik anggur Brazil dan ini asem ya guys. Oh iya, kita juga dibolehin buat metik guava atau jambu biji. Gila, seru banget sih aktivitasnya, gak habis-habis coy. Nah buat yang penasaran, ini tuh kayak penginapan gitu ya guys. Dan kamarnya estetik parah. Tapi ini jauh. Ada di Taiwan. Kalau ke Taiwan jangan lupa kesini. Guys, buat kalian yang puasa nih, aku bikin kalian spaghetti buat sahur. Tapi makannya online ya. Sekaligus udah aku bangunin Jono biar dia bisa sarapan sebelum kerja. By the way, aku bawa spaghettinya dari Indo. Gara-gara yang varian carbonara dan bolognese viral banget, sekarang Wow Spaghetti ngeluarin varian baru, aglio olio, yang gurih spicy dengan garlic Itali selezat resto. Olio. Apaan sih orang kata Google aglio olio? No. Olio. Dah mau aglio olio, intinya sama aja kan. Dah langsung aja kita masak spaghetti ala resto, 3 menit jadi. Sumpah aku sih udah gak sabar banget mau nyobain, karena orang-orang bilang ini enak banget, plus masaknya gampang. Nah ini penting, kasih 2 sendok makan air rebusan Wow Spaghetti di bumbunya, habis itu diaduk kayak gini. Tiriskan spaghetti, lalu diaduk sama sausnya, dan dikasih deh topping daging crispy dan chili flakesnya. Gila, cantik banget. Kalian pasti kaget kalau tahu ini harganya cuma 3.500. Langsung aja kita coba Wow Spaghetti aglio olio. It's olio. Lihat nih, sumpah ya guys, ini aromanya aja menggugah selera banget, bikin gila. Enak. Terus gurihnya juga juara banget karena ada garlic Italinya. Nampol banget karena ada chili flakesnya. Toppingnya juga mewah ala daging crispy. Plus ini 3 menit siap saji. Bener-bener anti repot dan praktis banget. Gila cepet banget sih Jono, udah habis. Enak gak sayang? Enak. Enak gak aglio olionya? Olio. Enak. Mantap sih guys, ini Wow Spaghetti cocok banget buat sahur maupun sarapan. Rasanya enak, masaknya juga gampang. Nah sesuai janji, yang ini buat kalian sahur. Sahur mager bangun dan gak nafsu makan, Wow Spaghetti aja. Sahur jadi wow, puasa gak low.